Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan mengambil waktu teduh sejenak. Umat Tuhan, kita menyalakan lilin Prapaskah keempat. Ingatlah, sekalipun berdosa, Yesus menerima dan menyambut kita. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah mengangkat pujian, nyanyian pujian. Tuhan menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya, kasih-Nya sungguh agung dan mulia. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya, kita sujud menyembah Dia, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, suci, suci, suci. KPPK nomor 60. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 malaikat di surga turut menyembah Dia, Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Ibadah pagi ini terlaksana dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka yang mendasari ibadah pada pagi ini diambil dari Lukas pasalnya yang kelima ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jemaat dipersilahkan duduk. Mengapa Yesus mau menderita, bahkan sampai mati buat kita orang berdosa? Ya, semua karena kasih Yesus sangat besar kepada kita. NKB 85, karena kasih-Nya. Yang terkasih, sadarkah jika dosa membuat kita berjarak dari Tuhan, relasi dengan sesama pun tidak baik-baik saja. Sesungguhnya Tuhan selalu mendekat. Dia tetap membuka tangannya dan menerima kita yang berdosa. Bersediakah kita kembali dalam pelukannya? Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi, yang selalu menjaga kita, selalu memberkati kita setiap hari. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segalanya. Keterbatasan dan kejatuhan kami juga Engkau ketahui. Sebaik apapun menutup dosa, Engkau tetap tahu apa adanya kami.
dalam kerendahan hati, kami memohon ampun kepada Allah. Sucikan dan layakkan kami, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah bagi kita yang diambil dari Efesus pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum duduk, mari kita memberikan salam damai kepada saudara di kanan dan kiri kita. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus cinta padaku. Ia rela mati bagiku dan dosaku dihapusnya. KPPK 175. Yesus cinta padaku. Untuk cinta-Mu yang luar biasa pada kami semua. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku, kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ia cinta padaku. Mari kita bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan secara bertanggapan. Kita ambil dari Mazmur yang ke-32 ayat yang pertama sampai ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan terus memimpin dan menolong kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan setiap hari. Beban dosa menekan hidupku, bahkan menjauhkanku dari Tuhan. Tetapi dengan kasih-Nya, Ia selamatkanku. KPPK 331, kasih Tuhan selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan, hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku. Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku. Hidup dalam kasih-Nya, penuh bersyukurlah. Tuhan Maha setia, patut kupujilah. Sedia melayani, taat perintah-Nya. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku. Kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Ia selalu
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Dengan kasih-Mu yang besar Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah berkorban mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami boleh terus belajar untuk menghargai, menghidupi kasih Tuhan itu. Hari ini Tuhan kami mau dengan rendah hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan kiranya yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami mampu memahaminya, dan kami bersukacita karena firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami boleh kami jalani dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat? Sehat jasmani dan rohani? Amin, puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah orang berdosa yang dikasihi Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu Saudara, kita tentu saja tidak asing dengan perumpamaan ini. Ini sangat terkenal sekali, perumpamaan anak yang hilang. Pada suatu hari saya kaget mendengar teman SMP saya berpindah agama. Dalam bahasa sekarang itu mu'alaf gitu ya. Saya kaget karena teman saya yang waktu SMP ini dulunya aktif melayani Tuhan, begitu ceria, semangat melayani Tuhan. Tapi kok bisa dia berpindah agama? Lalu saya penasaran, saya telepon teman saya ini. Waktu saya telepon, dia bercerita kehidupannya sangat pahit. Dia jatuh pada satu kehidupan yang pelik. Dia masuk dalam satu masalah yang nyaris membuatnya bunuh diri. Jadi dia bercerita pada waktu SMA, dia berpacaran sangat jauh, dalam arti melakukan tindakan yang jauh ya. Dan akhirnya dia hamil waktu SMA. Tapi pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab. Pacarnya meninggalkan dia. Dia malu sekali bagaimana menanggung aib ini. Dan nyaris bunuh diri. Apa yang harus dilakukan? Lalu ada seorang pria datang kepadanya. Pria ini suka sama kawan saya ini. Tapi jadi suka, dia mengatakan gini, "Aku mau menikahimu dengan anak yang di dalam kandungan kamu itu. Oke, saya mau juga menerimanya. Tapi syaratnya kamu harus pindah agama." Dan teman saya itu akhirnya mau. Saya sedih sekali mendengar cerita itu. Lalu saya ceritakan kisah anak yang hilang ini, perumpamaan ini kepadanya, supaya dia ingat bahwa walaupun dia berdosa, telah melakukan tindakan yang begitu jauh, tapi Tuhan sangat mengasihinya. Teman saya itu hanya menangis sesenggukan di telepon itu. Dia berkata kepada saya mau kembali kepada Tuhan. Saya sadar saya telah berdosa, saya telah meninggalkan Tuhan yang sangat mengasihi saya. Tapi mungkin waktunya bukan saat ini. Saya akan mencari kesempatan yang pas, karena suami saya begitu fanatik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini memang sangat mengharukan sekali, mampu menggugah, menggerakkan emosi dan hati kita. Saya dari kecil suka dengan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kemarin saya ceritakan kisah ini kepada anak saya, James. Dia juga nangis mendengarkan cerita ini. Memang cerita ini sangat mengharukan sekali. Kisah anak yang hilang ini dianggap oleh banyak ahli sebagai inti dari Injil. Jadi Injil itu dikisahkan sangat baik dalam sebuah cerita tentang anak yang hilang ini. Jadi Injil itu berbicara dua hal. Yang pertama, Injil berbicara tentang manusia berdosa. Manusia berdosa itu membuang Allah dan menginjak-injak anugerah Allah. Itu diceritakan dengan sangat baik, diperankan oleh anak bungsu. Apa yang dilakukan anak bungsu dalam kisah ini? Dia ingin bebas. Dia tidak mau dikekang dan diatur-atur lagi. Dia merasa bisa memutuskan, dia merasa bisa memutuskan jalan hidupnya. Dia tidak mau dikekang oleh aturan yang ada di rumahnya. Lalu akhirnya dia meminta harta warisan kepada papahnya, padahal papahnya belum mati. Ini adalah satu tindakan yang sangat kurang ajar sekali. Artinya dia ingin memutus hubungan, tidak mau menerima lagi papahnya sebagai papahnya. Dia meminta harta warisannya, lalu dikatakan dia menjual semuanya dan pergi ke tempat yang jauh. Untuk apa dia pergi ke tempat yang jauh? Supaya dia benar-benar bebas mengejar kenikmatan hasrat duniawinya, tidak dibayang-bayangi lagi oleh papahnya, tidak dibayang-bayangi lagi oleh hukum-hukum yang sangat mengekang,
sangat membatasi naluri manusia untuk mengejar kenikmatan itu. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dan betul ayat 13 dikatakan begini. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri manusia, semua manusia memiliki naluri kenikmatan. Ya. Kalau dia diberikan kebebasan, maka naluri ini akan mendorong manusia untuk mengejar kenikmatan itu. Entah itu kenikmatan perut, kenikmatan seksualitas, kenikmatan psikologis, pujian, pengakuan. Dia kejar semua dengan kebebasan itu. Dan dengan uang yang banyak yang dia miliki, dia mencoba mencicipi semua kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Dan dikatakan dia hidup bersama dengan para pelacur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anak muda ini tak menyadari bahwa kenikmatan yang dikejar tanpa batas akan membawanya kepada satu petaka. Dan kita harus mengetahui bahwa kenikmatan itu ada harganya. Tidak hanya akan menghabiskan uang kita, tetapi juga akan menghabiskan kebahagiaan kita. Maksudnya kita mempertaruhkan keluarga kita, mempertaruhkan kebahagiaan kita. Saya kasih contohnya itu gula. Itu adalah simbol kenikmatan di zaman modern ini. Gula. Apa-apa semuanya mengandung gula. Dan memang nikmat, manis, memanjakan lidah kita. Tapi coba nikmati gula terus tanpa batas. Maka kenikmatan itu akan membawa kepada satu petaka. Dan itu memang hukum alam seperti itu. Dan dosa mendorong kita untuk mengejar kenikmatan tanpa sebuah pengekangan. Dan kita tidak tahu betapa itu sangat berbahaya sekali. Nah, diceritakan lebih lanjut, anak bungsu itu sukses menghabiskan uangnya, mengejar segala kenikmatan sampai habis. Dan bersamaan dengan habis uangnya, lari juga orang-orang yang bersama dengan dia. Ternyata semuanya itu adalah palsu. Teman-temannya itu yang kelihatannya mengasihi dan mencintai dia, peduli dengan dia, semua palsu. Dan itu dibuktikan ketika uangnya habis, semuanya hilang. Pas lagi melarat, terjadilah kelaparan di negeri itu. Dia mencari kerja sana sini, nggak dapat. Hari itu dia memiliki pengalaman yang sangat berharga sebagai anak muda. Dulunya dia tak pernah bekerja, sekarang dia ngerasain susahnya cari pekerjaan itu seperti apa. Cari sana ditolak, cari sini ditolak. Akhirnya dia menemukan satu pekerjaan yang sangat hina sekali bagi seorang Yahudi, yaitu menjaga kawanan babi. Tapi karena perut sudah lapar, dia terima pekerjaan yang sangat hina itu. Dia menjaga kawanan babi yang kotor itu. Tapi perut sangat lapar, dia belum mendapatkan makanan. Dia ingin makan ampas makanan babi itu, tapi orang nggak kasih. Artinya apa? Dia lebih hina daripada babi-babi itu. Dia jatuh terpuruk begitu mengenaskan. Lalu ketika dia jatuh begitu dalam, ketika dia mulai mengerti rasa lapar itu seperti ini. Dulu ketika dia hidup di dalam rumah yang serba ada, dia nggak bisa menghargainya. Sekarang dia tahu, dan akhirnya dia sadar. Di ayat 17 dikatakan begini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Baru sadar ketika dia hidup sengsara. Akhirnya dia berniat untuk kembali ke rumah papanya. Saudara, dari sini ada satu pelajaran berharga. Kadang Tuhan harus izinkan kita mengalami kesusahan supaya kita tahu menghargai apa yang kita miliki.
Sebelum kita tahu bagaimana susahnya cari uang, kita sangat sulit menghargai apa yang kita miliki. Sebelum kita tahu rasanya lapar, kita sulit menghargai makanan yang berlimpah di rumah kita. Ini harusnya pesan yang sangat penting buat anak-anak muda yang belum bekerja, belum bisa cari makan, semuanya sudah disiapkan serba ada, tapi belum bisa menghargai, belum bisa bersyukur. Seperti anak muda ini. Sebelum kita tahu cari kerja itu susah, kita akan sulit bersyukur dan menghargai pekerjaan yang kita miliki hari ini. Sebelum kita jatuh sakit, kita sulit menghargai kesehatan yang kita miliki. Itulah manusia. Kadang Tuhan memang harus izinkan hal-hal sulit itu terjadi supaya kita bisa menghargai dan mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Anak muda ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga kaya. Setelah mengalami pengalaman penderitaan itu, akhirnya dia sadar, mulai mengerti, betapa papaku itu adalah papa yang sangat baik. Tidak seperti orang-orang di sekitarku, mereka palsu semua. Tapi hari itu papa yang baik itu justru saya tinggalkan. Saya nggak mengerti. Ada banyak makanan, ada banyak kemewahan di sana. Saya nggak bisa menghargainya. Malah saya injak-injak. Malah saya ingin bebas mengejar kenikmatan duniawi, dan semuanya itu adalah palsu. Dia menangis. Dia menyesali. Dia telah membuang satu yang sangat berharga dalam hidupnya. Ini adalah satu gambaran orang yang berdosa, yang membuang Tuhan dalam hidupnya. Dia ingin hidup dalam satu kebebasan mengejar kenikmatan duniawi, dan itu adalah petaka dalam hidupnya. Dia pikir jalan ini adalah jalan menuju surga, tapi ternyata ujungnya adalah jalan menuju ke neraka. Itu satu gambaran yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Orang berdosa yang membuang Allah dan menginjak-injak anugerah Allah dalam hidupnya. Yang kedua, Injil bercerita tentang apa? Injil bercerita tentang Allah yang penuh kasih. Bukan hanya Dia bisa dihampiri, tapi mau menghampiri manusia yang berdosa. Itu Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab. Allah yang mau menghampiri orang berdosa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak model anak bungsu ini, mau kita apakan dia? Sudah habis harta warisannya, hidup sengsara, baru pulang. Kita apain anak ini? Tobat ketika sudah nggak punya apa-apa. Mungkin cekik aja anak seperti ini gitu ya. Tetapi Bapak yang digambarkan dalam perumpamaan itu tidak seperti itu. Dia adalah menggambarkan sosok Allah yang penuh kasih, yang senantiasa membuka tangannya. Dikatakan di ayat yang ke-20 begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi saya bayangkan begini, ketika anak itu pulang sampai di dekat rumahnya, dia berhenti, nggak berani masuk, karena dia sadar diri, dia telah begitu hina, dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia berhenti, tapi papahnya dikatakan melihat dia dari jauh. Nampaknya papahnya ini setiap hari menunggu kepulangan anaknya ini. Kok nggak pulang-pulang anak saya? Apa yang terjadi dengan dia? Ditunggu setiap hari. Ada orang lewat depan rumahnya, dilihat, oh bukan anak saya. Besoknya lagi begitu, ada orang lewat, jangan-jangan anak saya. Ternyata bukan. Kali itu ada yang benar-benar datang dan dia mengenal betul gaya jalan anaknya, perangainya seperti apa. Itu betul, itu anak saya telah pulang. Makanya dia berlari menyambut anak itu.
Bukan hanya ayahnya berlari. Dikatakan apa? Dia merangkul dan mencium anak itu. Bayangkan, anak itu sudah bau kotoran babi, berhari-hari tidak mandi, sudah compang-camping. Dipeluklah oleh bapaknya ini. Bukan hanya dipeluk tapi dicium. Lalu anaknya itu mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Padahal kerinduannya sebetulnya ada kelanjutannya. Aku ingin menjadi hamba dari Bapakku. Sebetulnya begitu kan. Tapi belum selesai dia mengatakan itu. Bapaknya sudah menyaut. Dia menyuruh hambanya mengatakan, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik itu adalah simbol kehormatan. Jadi anak itu datang tidak diterima sebagai budak, tapi diterima sebagai anak. Pakaikan jubah, karena budak itu tidak memakai jubah. Dipakaikan jubah sebagai simbol kehormatan seorang anak. Lalu pakaikanlah cincin. Cincin itu adalah simbol kuasa atau wewenang. Jadi wewenang dan kuasa sebagai anak dipulihkan, diberikan cincin. Budak tidak pakai cincin. Lalu pakaikan sepatu untuk membedakan bahwa dia bukan budak, dia anakku. Jadi dia hari itu datang ingin jadi hamba, tapi sama papanya diterima sebagai anak. Kamu tetap adalah anakku. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara, yang dilakukan oleh papa. Itu menggambarkan simbol Allah yang penuh kasih. Menerima orang yang telah jatuh begitu dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu akhirnya berubah total. Dia pulang bukan dengan sikap kurang ajarnya, tapi dia pulang dengan sikap penuh dengan kesadaran. Dia berubah total, dia telah belajar banyak hal, dan sekarang dia bisa menghargai anugerah itu. Dia bisa bersyukur dengan apa yang diterimanya. Kasih Allah tak bisa dibandingkan dengan kasih yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu dosen saya meninggal dunia. Dosen di Saat ya, Pendeta Rahmiati Tanujaya. Dia seorang dosen yang sangat cerdas, pintar, dan juga sangat rendah hati sekali. Wawasannya begitu luas, dia menyelesaikan S3-nya di Amerika. Tapi setiap orang yang diajar oleh dosen saya ini pasti mengenal atau ingat dengan kata-kata mutiaranya. Kata mutiaranya begini: kenal Allah, kenal diri, dan tahu diri. 17 tahun yang lalu ketika saya kuliah di Saat, di kelas saya diajarkan ini. Belajar teologi itu intinya hanya di sini. Kenal Allah, kenal diri, dan kemudian tahu diri. Dia khotbah di mana-mana selalu ngomongin tentang ini. Di kelas, di gereja, di YouTube ngomongin ini. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Kemudian ketika Ibu Ati, dosen saya ini meninggal, saya terkenang kembali kalimat mutiaranya ini. Saya renungkan begini, dia punya maksudnya punya pengetahuan begitu luas, tapi kok ngajarnya ini terus. Ya memang kristalisasi dari semua pengetahuan teologi intinya memang ini. Kita belajar Alkitab diajar apa? Mengenal Tuhan. Tuhan yang penuh kasih. Dan kemudian apa? Mengenal diri, siapa saya? Saya adalah orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Lalu setelah itu apa? Setelah itu adalah belajar tahu diri sebagai orang Kristen. Seumur hidup harus belajar tahu diri. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak tahu diri. Seperti apa orang Kristen yang tidak tahu diri itu? Di dalam pepatah Jawa ada kalimat mengatakan begini: dikasih ati ngrogo rempelo. Tahu artinya? Orang yang tidak tahu berterima kasih
Dikasih kebaikan malah nusuk. Kita tidak suka dengan orang seperti itu. Tuhan juga sedih dengan orang-orang Kristen yang tidak tahu diri. Dikasih kebaikan malah kurang ajar, begitu ya. Satu kali seorang anak datang kepada mamahnya, minta izin untuk murtad, meninggalkan Tuhan Yesus. Mama, aku mau murtad. Mamanya sedih dengar anak seperti itu. Lalu mamanya berkata begini, dulu ketika kamu belum sukses, kamu masih miskin, kamu berdoa kepada siapa? Kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Sekarang kamu sudah sukses, doamu dijawab oleh Tuhan Yesus. Sekarang kamu mau pergi meninggalkan Dia. Pikir sendiri, kamu anak yang seperti apa? Mamanya hanya bilang begitu. Tapi bagi saya ini perkataan yang penuh hikmat. Karena memang ada banyak anak-anak yang tidak tahu diri. Dulu ketika susah berdoa sama Tuhan Yesus, dikasih sukses, malah murtad, mau pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ini anak macam apa? Banyak orang tidak tahu diri. Satu lagi, ada orang Kristen dari kecil ikut sekolah minggu, mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati, menebus dosa kita, memberikan keselamatan kepada kita. Tapi ketika dia beranjak dewasa, mengenal seorang wanita yang cantik, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus itu, ikut wanita cantik itu. Padahal Tuhan yang dia tinggalkan itu sudah rela mati demi dia. Sedangkan wanita itu belum tentu mau mati buat anak ini. Tapi dia rela tinggalkan Tuhan yang punya kasih yang begitu luar biasa. Nggak tahu kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak tahu diri. Saya sering ceritakan kisah ini, tapi saya akan ulangi lagi karena ini sangat penting sekali. Satu kali ada seorang bapak-bapak membeli roti, 7 potong roti. Waktu dia mau masuk mobil, ada seorang minta-minta, tangannya begini, dia kasihan sekali dikasih 3 potong. Artinya cukup ya 3 potong, tapi anak itu masih tangannya tetap begini. Jadi bapak-bapak itu lihat mungkin anggota keluarganya banyak, kasihan. Saya kasih 3 potong lagi. Sisa berapa? Sisa 1. Dia mau masuk mobil, sisa 1 itu buat dia kan? Mau masuk mobil dirampas yang sisa 1 itu oleh anak ini dan anak itu pergi. Itu namanya anak yang ya tadi dikasih arti ngerogoh rempelo itu kayak gitu. Anak yang tidak tahu diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen kadang jadi seperti anak itu. Dalam 1 minggu ada 7 hari, kita dikasih 6 hari untuk bekerja, oke? 6 hari bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. Oke, kita bekerja. Tuhan hanya minta 1 hari untuk dia, bukan 1 hari penuh, barangkali cuma 1,5 jam beribadah kepada Tuhan, tahu bersyukur. Tapi 1 hari itu tidak kita kasih buat Tuhan. 7 hari kita pakai untuk diri kita sendiri, kita bersenang-senang untuk diri kita sendiri. Enggak pernah ingat Tuhan yang memberikan hari itu kepada kita. Itu juga contoh orang Kristen yang, maaf saya katakan, tidak tahu diri. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang tahu diri. Satu lagi, orang Kristen waktu dipakai Tuhan, melayani Tuhan, mendapatkan banyak pujian, lalu dia sombong, merasa penting, setelah merasa penting merasa berjasa, setelah merasa berjasa merasa berhak, setelah merasa berhak melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, suka-sukanya, lalu mengatakan gereja ini kalau tidak ada saya tidak bisa berkembang, tanpa saya gereja ini ambruk. Saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak dipakai oleh Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita itu seperti kapak
berharga kalau dipakai, ya. Ingat, berharga kalau dipakai. Kalau tidak dipakai, diletakkan di gudang, jadi apa kapak itu? Lama-lama karatan, jadi barang rongsokan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, juga harus tahu diri. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Yang paling terakhir, contoh tidak tahu diri. Karena hari ini kita belajar tentang tahu diri, ya. Yang paling terakhir, ketika kita diberkati Tuhan, uang mengalir begitu deras di dalam kantong kita, lalu kita menyombongkan diri, itu semua karena kepintaran saya, itu semua karena kehebatan saya, tidak ada faktor Tuhan. Dan kita lupa diri, tidak bersyukur ketika Tuhan memberikan segala kenikmatan itu. Padahal kalau Tuhan sentil hidup kita, kecil aja, saraf kita yang katanya sehalus rambut itu, disentil urat kejepit atau saraf kejepit, kita sudah nangis-nangis tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidup ini. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tahu diri di hadapan Tuhan, tahu bersyukur, menghargai anugerahnya. Kenal Allah, kenal diri, dan kemudian coba jawab Bapak Ibu, ya. Saya ingin Bapak Ibu yang menjawabnya. Kenal Allah, kenal diri, terakhir, ya semoga kita dalam hidup ini belajar itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami manusia berdosa ini. Seringkali kami mendambakan kebebasan, mengejar kenikmatan duniawi ini. Dengan itu kami rela membuang Tuhan dalam hidup ini. Kami rela menginjak-injak aturan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tanpa kami sadari, kebebasan yang kami dambakan itu berujung pada satu petaka yang begitu mengerikan. Ampuni kami Tuhan, biar dalam hidup ini kami boleh menghargai anugerah dan kasih Tuhan, dan boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Dan dengan itu kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri dan tahu bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan iman kekal turut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan dengan luar biasanya kepada kita setiap hari, dengan memberikan persembahan yang bisa dimasukkan ke kotak yang di tengah maupun yang di depan, atau bisa juga ditransfer ke rekening GKI Sion.
Mari jemaat berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau mengingat kami kembali pagi hari ini, Tuhan memanggil kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan di pagi hari ini. Dengan rendah hati kami mohon Tuhan kuduskan persembahan ini dan boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa bagi hamba Tuhan, juga para majelis dan juga para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, penata layan, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan di dalam kesehatan kami dan diberikan kekuatan di dalam kesetiaan dan ketaatan kami, di dalam iman kami untuk tetap setia, juga di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menguatkan kami semua, semakin kami dipakai oleh Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak di tempat ini yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, dan mohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami juga tetap setia di dalam kami mengikut Tuhan, di dalam kami memohon pertolongan Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, kesehatan kami, sehingga kami juga tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pemimpin pemerintahan ini. Kiranya mereka diberkati dengan hikmat dan bijaksana di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah setiap kebijakan mereka boleh menyentuhkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk TNI Polri, kiranya mereka juga dapat bersinergi dengan baik di dalam mengamankan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan dan hormat bagi Allah Tritunggal, Doxologi. Jemaat Tuhan, kiranya ibadah kita pagi ini menginspirasi hidup kita dan hidup kita menjadi inspirasi bagi dunia. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.